analisis kasus, kemudian juga dari hasil pemeriksaannya juga gitu ya. Oke, sebentar Ibu izin buka filenya dulu. Oke. Sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Ibu. Oke. Kita mulai dengan pemeriksaan hematologi. Nah, untuk pemeriksaan hematologi ini, teman-teman, yang pertama Ibu sampaikan pengantarnya dulu bahwa untuk tes hematologi ini merupakan pemeriksaan laboratorium yang sering diminta di lab ya, karena merupakan salah satu pemeriksaan penyaring yang dapat membantu untuk menegakkan diagnosa serta memantau penanganan dari penderita. Jadi pada dasarnya teman-teman, untuk pemeriksaan hematologi ini adalah pemeriksaan dasar yang wajib dilakukan oleh pasien gitu ya, karena dari pemeriksaan hematologi rutin ini atau darah lengkap ini kita bisa mengetahui kondisi atau reaksi dari tubuh si penderitanya gitu ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan yang lain kita bisa screening dulu dengan menggunakan tes dari hematologi rutin. Nah, apa saja di pemeriksaan hematologi rutin atau darah lengkap ini? Yang pertama kita ketahui manfaatnya dulu. Yang pertama itu adalah sebagai pemeriksaan penyaring untuk membantu menegakkan diagnosa. Ya, itu artinya yang tadi Ibu sampaikan bahwa pemeriksaan darah lengkap ini adalah pemeriksaan dasar yang harus diperiksa yang harus dilakukan oleh penderita. Kemudian yang kedua, sebagai cerminan reaksi tubuh terhadap suatu penyakit. Kita tahu bahwa ketika ada infeksi masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi tubuh, ya, reaksi antara antibodi dan antigen yang nantinya akan mempengaruhi kondisi darah. Ya, nah sehingga nanti akan mempengaruhi apa? Mungkin dari bentuknya, mungkin dari jumlahnya, mungkin dari ukurannya gitu ya, yang menyebabkan sel darah ini menjadi abnormal begitu ya. Nah, itu merupakan reaksi tubuh terhadap suatu penyakit ya yang bisa kita deteksi dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang ketiga, dapat dipakai sebagai petunjuk kemajuan penderita anemia atau infeksi. Kenapa difokuskan pada anemia? Jadi anemia ini ada yang memang sudah ada obatnya, ada juga yang memang masih belum ya, terutama mungkin untuk penyakit-penyakit yang genetik juga gitu ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan darah lengkap ini kita bisa memantau kondisi anemia dari si penderitanya. Kemudian di sini ada pemeriksaan darah lengkap, di antaranya ada HB, kemudian ada hematokrit, ada LED,
dan lain sebagainya ya. Nah, kita mulai dari HB. Untuk pemeriksaan HB itu kita melihat adanya kondisi dari warna dari sel darahnya gitu ya untuk pemeriksaan hemoglobin di sini. Nah, di mana HB sendiri juga fungsinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh gitu ya. Diangkut oksigennya menuju jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah, jadi kondisi HB itu dilihat dari apa? Dari reaksi antara oksigen dengan zat besi. Jadi Fe dengan oksigen, kemudian nanti itu yang akan mencerminkan warna ya yang dinilai sebagai HB. Kemudian hematokrit dengan satuannya persen untuk mendeteksi adanya peradangan di dalam tubuh. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa menggunakan LED ya, sama-sama mendeteksi adanya peradangan. Nah, untuk LED sendiri satuannya adalah milimeter per jam. Kemudian untuk jumlah sel darah putih atau jumlah sel leukosit itu satuannya adalah sel per milimeter kubik ya. 10 pangkat 3 ini harusnya dikalikan dulu ya, baru satuannya adalah sel per milimeter kubik. Jadi jangan salah ya teman-teman untuk menentukan satuan. Kemudian untuk hitung jenis sel darah putih itu biasa kita sebut dengan div count ya. Jadi teman-teman kalau untuk jumlah sel darah putih itu lebih umum, artinya kita melihat ada berapa jumlah sel yang masih hidup gitu ya setelah melewati masa infeksi dari zat asing atau bakteri. Kalau misalnya hitung jenis sel itu kita bisa lihat secara spesifik. Artinya kalau misalnya di dalam tubuh kita terkena alergen atau alergi, maka jumlah sel eosinofil akan lebih banyak ditemukan gitu ya. Jadi respon sistem imun yang ada di dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya keracunan, maka sel basofil yang akan lebih tinggi gitu ya yang ditemukan di dalam tubuh. Kemudian yang keenam ada jumlah dari sel eritrosit. Nah, sel eritrosit satuannya bukan juta per mili ya. Dan jangan disamakan untuk satuan jumlah sel eritrosit dengan sel leukosit gitu ya. Kalau memang mau disatukan, satuan yang tepat itu adalah sel per milimeter kubik gitu. Kemudian untuk jumlah trombosit juga nanti akan dihitung di kotak eritrosit secara manual. Nah, itu satuannya juga sama sel per milimeter kubik. Kemudian ada retikulosit dengan satuannya persen dan juga ada indeks eritrosit. Nah, untuk retikulosit sendiri, teman-teman, retikulosit itu dia sel darah merah yang masih muda gitu ya. Yang artinya ada proses pematangan yang tidak sempurna. Dalam artian harusnya dari retikulosit itu dia berkembang menjadi eritrosit, justru retikulosit ini dia beredar di dalam tubuh. Tapi Bu, pada dasarnya untuk sel retikulosit ini dia sebenarnya diizinkan untuk beredar di luar tubuh atau di dalam tubuh atau gimana? Sebenarnya dengan kadar yang normal retikulosit itu boleh keluar ya atau melewati proses pembentukan eritrosit dan langsung keluar menjadi retikulosit yang beredar di dalam tubuh. Tapi kalau memang terlalu tinggi itu juga bahaya untuk kondisi tubuh. Kemudian ada indeks eritrosit. Indeks eritrosit ini meliputi MCV, MCH, dan MCHC. Nah, jadi untuk indeks eritrosit ini kita melihat adanya ukuran, warna, dan juga keabnormalan dari bentuk sel eritrosit. Oke, sebelum kita masuk ke HB, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke HB. Untuk hemoglobin, tadi sempat Ibu sampaikan bahwa berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan ya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk molekul hemoglobin ini dia tersusun dari hem dan globin ya, artinya hem adalah Fe dan protoporfirin yang terbentuk di mitokondria. Kemudian globin itu terbentuk dari rantai asam amino yang diperoleh dari dalam ribosom. Jadi kita tahu bahwa ketika usia sel darah itu sudah tua, yaitu lebih dari 120 hari,
Nah, maka sel darah tersebut akan dipecah menjadi hem dan globin. Nah, untuk hem dan globin ini nanti dia akan disimpan di dalam limfa, kemudian dihancurkan, dan nanti akan keluar bersama zat sisa metabolisme gitu ya, yaitu urin dan feses. Nah, ini adalah bentuk selnya ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat sekilas ya. Ini adalah sel darah putih, ini platelet yaitu trombosit, dan yang warna merah ini adalah sel eritrosit. Nah, ini adalah ikatan-ikatan yang membentuk senyawa kompleks ya, dalam artian untuk hemoglobin itu ikatannya seperti apa ya, seperti ini gitu ya. Itu mungkin supaya teman-teman bisa mengenal aja gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk hemoglobin itu kita berfokus pada wanita dan pria ya. Itu untuk wanita 11 sampai 15, di sini untuk laki-laki 13 sampai 17 gram per desiliter. Dan manfaat dari pemeriksaan HB yang pertama itu untuk penegakan diagnosa ya, artinya dari pemeriksaan HB ini kita tahu rangkaian penyakit apa saja yang bisa kita peroleh. Kemudian yang kedua adalah cerminan dari reaksi tubuh, dan yang ketiga itu adalah petunjuk atau kemajuan dari terapi. Nah, untuk pemeriksaan HB itu ada berbagai macam ya, ada direct matching, alkali hematin, metode oksihemoglobin, dan metode cyanhemoglobin. Yang kita berfokus adalah metode dari cyanmet hemoglobin gitu ya. Nah, di sini karena kita tahu bahwa untuk cyanmet hemoglobin ini dia merupakan gold standar ya dari pemeriksaan HB. Nah, kemudian ada asam hematin juga. Kemudian kita masuk ke hitung jumlah hitung jumlah eritrosit ya, atau red blood cell. Nah, untuk red blood cell itu memiliki umur 120 hari gitu ya. Dan pembentukannya seperti yang kemarin mungkin kita sudah bahas dalam pertemuan eritropoiesis ya. Nah, itu pembentukannya ada di sumsum tulang belakang ya. Untuk wanita itu 3,9 juta nilai normalnya sel per mililiter kubik. Dan yang laki-lakinya adalah 4,3 juta sel per mililiter kubik. Nah, kalau misalnya kita dibilang bahwa untuk hitung jumlah eritrosit, hitung jumlah leukosit, itu kita tidak bisa bilangnya metode bilik hitung. Ya, kenapa? Kalau metode itu kita menggunakan alat yang sama, artinya metode yang berbeda tapi menggunakan alat yang sama. Jadi kalau misalnya diminta untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit dan eritrosit, metodenya hanya ada dua, pipetoma dan metode tabung. Kalau bilik hitung itu adalah alat yang digunakan, atau improved Neubauer itu adalah alat yang digunakan. Jadi kalau misalnya ditanya ini metodenya apa, nah berarti metodenya itu adalah pipetoma dan juga tabung gitu ya. Nah, kemudian untuk hitung jumlah leukosit juga sama ya. Untuk nilai normalnya kita bulatkan 4.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik ya, untuk laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian untuk hitung jumlah leukosit bisa kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu secara manual dan juga alat hitung secara otomatis ya. Kalau manual kita menggunakan hemositometer, kalau misalnya alat hitung otomatis kita menggunakan alat otomatis ya. Misalnya bisa kita gunakan hematologi analyzer gitu ya teman-teman. Nah, untuk hematologi analyzer itu adalah alat otomatis baik untuk red blood cell maupun hitung jumlah leukosit gitu ya, atau white blood cell. Nah, ini kita masuk ke hitung jenis. Kalau hitung jenis itu kita lihat sampai 100 sel gitu ya, bukan 100 lapang pandang tapi 100 sel ya teman-teman gitu. Jadi bagaimana Bu cara menghitungnya? Mungkin teman-teman juga sudah pernah praktek ya hitung jenis leukosit mungkin ya dalam 100 lapang pandang. Jadi dalam kita melihat
dalam satu lapang pandang ini kita temukan berapa sel secara keseluruhan, dan wajib 10 ya, dalam satu lapang pandang itu kita wajib menemukan 10 sel, kemudian pindah lagi sampai ditemukan 100 sel, kemudian diidentifikasi dari masing-masing jenis selnya. Kalau di sini normalnya itu ada 6 ya, ada eosinofil, basofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Nah, nanti di sini kita bisa bandingkan ya antara satu dengan yang lainnya, perbedaannya itu apa gitu. Kemudian abnormalitas, nah yang tadi sempat Ibu sampaikan bahwa kita bisa mengetahui secara spesifik gitu ya. Misalnya eosinofil itu kita temukan lebih dari 3%, artinya berarti orang tersebut sedang mengalami alergi atau terinfeksi parasit gitu ya. Kemudian untuk yang basofil mungkin juga di situ bisa kita ketahui karena adanya keracunan atau dianya mengidap penyakit polisitemia vera, seperti itu ya. Kemudian ada juga sel leukosit ya, sel darah putih yang ukurannya warnanya masih muda. Itu ada myeloblas, ada promeleoblas, ada myelosit ya, AML, CML. Kemudian untuk di anak itu ada limfosit gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga kita sama-sama belajar. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah nilai normal ya. Ini adalah nilai normal dari masing-masing jenis sel leukosit ya. Nilai normalnya itu eosinofil dalam 100 sel itu hanya ditemukan 1-3%. Kemudian untuk basofil dalam 100 sel kita bisa menemukan 1 saja gitu ya. Neutrofil batang juga sama, segmen seperti ini, limfosit dan juga monosit juga sama ya. Nah, menghitung jenis leukosit sebenarnya menghitung jumlah relatif masing-masing jenis leukosit, yaitu dari 100 sel leukosit gitu ya. Ada caranya tadi, otomatis dan visual. Kalau otomatis lewat automatis dan visual lewat hemositometer ya, atau infrared bawah. Nah ini secara otomatis ya kita bisa melihat ukuran MCV. MCV itu adalah ukuran dari selnya gitu ya. Secara flow cytometry itu dilakukan dengan menggunakan alat otomatis dan secara visual menggunakan infrared newborn. Nah, ini yang Ibu tadi maksud, kalian harus memahami adanya analisis ya, analisis kasus, yaitu reaksi alergi. Berarti eosinofilia dalam artian dia memiliki kadar eosinofil yang tinggi. Kemudian neutrofil berarti itu neutrofilnya yang tinggi. Kalau neutropenia berarti dia jumlah sel neutrofilnya itu rendah gitu ya. Nah, ini adalah proses analisis gitu ya, analisis terhadap jenis sel leukosit. Kemudian monositosis berarti artinya sel monositnya tinggi, ditemukan adanya bakteri tuberkulosis gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman jenis sel yang harus bisa kita bedakan antara satu jenis sel dengan sel yang lain ya. Kayak misalnya neutrofil batang di sini ya. Di sini ini neutrofil batang. Nah, neutrofil batang ini dia hampir sama dengan eosinofil bentuknya. Sama seperti tapak kaki kuda, tapi ada yang membedakan. Misalnya, kalau eosinofil dia memiliki granula yang berwarna merah. Ya, sedangkan untuk yang neutrofil dia memiliki granulanya berwarna ungu kebiruan. Nah, itu kita harus bisa membedakan ya, seperti itu. Kemudian misalnya ini eosinofil segmen dengan basofil batang itu bentuknya hampir sama. Nah, ini juga bisa kita identifikasikan dengan warna granulanya yang berwarna merah gitu ya. Nah, pada penderita dengan riwayat perdarahan, monitoring pada pemberian obat dan yang potensial atau diperkirakan beracun pada sumsum tulang, monitoring heparin, monitoring setelah splenektomi itu mempengaruhi jumlah trombosit dan harus dimonitor. Nah, ini untuk hitung jumlah trombosit teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk trombosit ini dia melihat adanya proses perdarahan dan pembekuan di dalam tubuh seseorang. Kalau misalnya
Yang lebih jauhnya itu proses pemeriksaan bleeding time dan clotting time atau BTCT. Nah, BTCT ini dan pemeriksaan trombosit ini wajib dilakukan oleh penderita yang akan melaksanakan operasi ya, atau splenectomy. Splenectomy itu adalah operasi bedah pada bagian limpa. Kenapa gitu? Karena kita harus tahu perdarahannya ketika memang proses pembedahan di situ selama berapa menit, kemudian pembekuannya berapa lama. Kalau terjadi purpura gitu ya, atau perdarahannya itu lama dan proses pembekuannya tidak bisa dilakukan gitu ya oleh tubuh, maka harus melakukan proses transfusi. Nah, itu bisa jadi kendala yang besar ya, karena konsentrasi darah di dalam tubuh akan terus semakin menurun karena adanya perdarahan gitu ya. Nah, sehingga harus ada upaya monitoring dan pemberian obat yang potensial, artinya yang memang bisa membekukan sel darah gitu ya. Nah, kemudian monitoring terapi heparin juga bisa dilakukan gitu ya. Karena kayak misalnya gini aja, pemeriksaan DBD dan juga tipes atau tifoid, teman-teman. Nah, itu tuh kita bisa tahu bahwa ketika adanya proses perdarahan yang terjadi di dalam tubuh, itu kan ada reaksi tubuh yang istilahnya demamnya naik turun ya. Ada yang naik turunnya sekali, ada juga yang 2 kali. Kalau DB itu harus 2 kali karena melewati fase kritis untuk melewati proses penyembuhan. Nah, di situ kadar trombosit itu pasti akan naik turun juga. Jadi bagaimana caranya tubuh kita itu bisa menstabilkan jumlah trombosit yang ada di dalam tubuh ya. Karena untuk penilaian HB itu dilihat dari kadar trombositnya. Kalau perdarahannya itu sering, kemudian tidak beku-beku gitu ya darahnya, maka itu akan mempengaruhi nilai HB. HB akan drop, turun drastis gitu ya. Jadi yang dilihat adalah kadar dari nilai trombositnya dulu gitu ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk nilai trombosit kita bulatkan 150.000 sampai 450.000 sel per milimeter kubik gitu ya. Nah, kemudian untuk cara perhitungannya itu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Kalau cara perhitungan langsung kita menggunakan bilik hitung ya. Bilik hitung atau infrared Neubauer kita sudah menentukan jumlahnya. Tapi kalau tidak langsung itu kita bisa menggunakan SADT atau apusan darah tepi ya. Di mana untuk SADT ini teman-teman, jadi kita itu bisa melihat ukuran warna dari jumlah sel trombosit, karena ada aja yang bentuknya itu adalah giant trombosit ya. Nah, untuk giant trombosit ini nanti dia akan terhitungnya sebagai sel yang lain, bisa jadi sel eritrosit, padahal sebenarnya itu adalah sel trombosit. Maka diperlukan uji konfirmasi menggunakan SADT. Nah, contohnya ini gambarnya ya. Gambar yaitu sel dari trombosit, yang ini sel dari eritrosit. Nah, kalau misalnya pemeriksaan HB Sahri kan teman-teman sudah pernah ya. Gitu. Nah, ini bilik hitung yang nanti akan kita uprakan ya, ujian praktikum mengenai hitung jumlah sel leukosit ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga kemarin sudah sempat praktek ya. Gitu. Dihitung dalam 4 kotak besar ini proses perhitungannya ya, yang mana yang diambil, yang mana yang tidak diambil. Nah, untuk gambaran SADT teman-teman, untuk gambaran dari SADT ini, ketika kalian membuat SADT itu yang kita lihat adalah bagian ekornya. Jadi ketika ada gambar seperti ini atau misalnya sediaannya yang kalian buat seperti ini, bukan di bagian kepala sini ya, bukan di sini, tapi yang kalian lihat adalah di bagian ekornya. Kenapa tidak boleh di sini? Kalau di sini selnya masih menumpuk, artinya kita menghitung selnya akan lebih sulit. Jadi kita melihatnya di area lidahnya ya, dengan posisi perhitungannya zigzag. Nah, kemudian di sini ada indeks eritrosit. Untuk indeks eritrosit di sini kita menghitung MCV ya, yaitu volume atau ukuran, MCH yaitu warna dari hemoglobinnya, MCHC adalah konsentrasi hemoglobin, artinya bentuk ya. Bentuk, kelainan bentuk, misalnya sal sabit itu dilihatnya dari MCHC. Tapi
Tapi kalau ukurannya kecil, besar itu MCV, dan warnanya misalnya pucat, pekat itu dari MCV. Nah, seperti ini. Nah, untuk MCV, MCH, dan MCHC ini difungsikan untuk melihat atau mengklasifikasikan anemia berdasarkan apa ukurannya, warnanya, dan juga bentuk. Nah, ini adalah rumus untuk pemeriksaan MCV ya. Jadi indeks eritrosit itu ada tiga pemeriksaan dalam satu kesatuan. Yang pertama ada HB, ada HT, dan juga jumlah dari eritrosit. Ya, jadi ada tiga poin, yaitu dihitung dalam satu kesatuan. Kalau MCV kita lihat adalah nilai hematokritnya yang dibandingkan dengan jumlah sel eritrositnya dikali 10 dengan satuannya femtoliter. Kemudian kalau MCH itu kita melakukan pemeriksaan hemoglobinnya ya. HB-nya dibandingkan dengan jumlah eritrosit dikali 10 dengan satuan pikogram atau Pg. Nah, sedangkan MCHC kita bandingkan antara nilai HB dan nilai HT dikali 100% ya, dengan satuannya persen. Begitu. Nah, ini nilai rujukannya artinya apa? Ketika ukurannya di bawah atau misal perhitungannya itu di bawah 82, misalnya nilainya 80, maka ukurannya kecil ya. Kalau di atas 92 misalnya 100 itu ukurannya besar. Nah, teman-teman, untuk indeks eritrosit ini kita bisa lakukan dua pemeriksaan ya, dalam artian kita bisa menghitung dari hasil pemeriksaan seperti tadi ya, HB, HT, dan juga jumlah eritrosit. Bisa juga yang kedua yaitu dilihat dari selnya langsung. Oh, ini warnanya pucat, maka dia dikategorikan hipokromik. Oh, ini warnanya pekat, maka hiperkromik. Jadi kita bisa melihat dua identifikasi berdasarkan gambar dan juga perhitungan dari pemeriksaan. Gitu ya. Nah, itu sama aja ya sebenarnya cara-cara. Nah, ya, yang berikutnya adalah LED. Nah, untuk LED ini teman-teman kita bisa melihat pembentukan atau proses pengendapan dari darah untuk memperoleh hasil peradangan ya di dalam tubuh seseorang. Yang pertama tahapannya ya seperti kemarin, fase ruleks, kemudian fase pengendapan cepat dan fase pengendapan lambat. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah faktor dari sel darah merah, komposisi plasma, dan juga secara teknis ya, adanya getaran, kemudian plasmanya yaitu yang berhubungan dengan pembekuan darah, kemudian sel darah merahnya yang abnormal. Ya, ini karena LED sudah pernah dibahas, jadi nanti untuk proses identifikasinya di sini kalian bisa baca ya. Misalnya hasil LED-nya tinggi, biasanya karena tabungnya dimiringkan atau tabung terlalu panjang, atau LED-nya rendah, diameter tabungnya kecil, tidak segera diperiksakan darahnya dan antikoagulannya berlebihan. Ya. Nah, kalau yang gold standarnya dari pemeriksaan LED apa? Ada yang bisa jawab? Untuk metode gold standarnya ada yang bisa jawab, teman-teman? Yang Westergreen, Bu? Iya, metode Westergreen. Ya, jadi jangan sampai lupa ya, teman-teman. Jadi metodenya adalah metode. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses hematokrit ya. Nah, untuk mikrohematokrit, teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah pernah melaksanakan praktek ya. Antikoagulan yang digunakan, antikoagulan apa untuk hematokrit? Antikoagulan apa yang digunakan?
Ayo, antikoagulan apa? Heparin bukan? Iya, betul. Antikoagulannya adalah heparin. Ya. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan yang hematokritnya tinggi dan ini hematokritnya rendah. Ya. Ada yang berdasarkan anemia, ada juga yang berdasarkan polisitemia, ya, dan sebagainya. Kemudian, retikulosit yaitu sel darah merah yang umumnya masih muda, mengandung sisa ribosom dan sisa asam ribonukleat. Itu bereaksi dengan reagen PCB atau pyruvate cell group dan juga NMP atau new methylene. Ya. Nah, jadi nanti ada filamen atau benang-benang spindel gitu ya, yang ada di dalam selnya. Nah, dihitung berdasarkan 1000 eritrosit teman-teman ya untuk retikulasi. Jadi, menghitungnya gimana? Apa kita harus menghitung sel eritrositnya sampai 1000? Oh, enggak. Jadi, nanti teman-teman kalian cukup menghitung dalam 10 lapang pandang. Nah, dalam satu lapang pandangnya itu dianggap sudah ada 100 eritrosit. Jadi, tinggal mencari sel retikulositnya saja. Nah, jadi dihitungnya adalah 100 dihitungnya adalah 1000 eritrosit ya, yang bisa kita tafsirkan dengan 10 lapang pandang, dan satu lapang pandang eritrosit itu dianggap ada 100 sel eritrosit. Jadi kita cukup 10 lapang pandang untuk menentukan adanya sel retikulosit gitu, ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini ya sama saja sebenarnya kalau cara manual dia dilakukan pewarnaan, kalau otomatis ya itu sudah menggunakan alat gitu. Nah, ini adalah bentuk selnya ya. Jadi yang di dalam ini adalah sel retikulosit teman-teman, yang artinya masih ada benang-benang spindel atau filamen ya. Nah, ini tuh ada filamen yang harus teman-teman ketahui gitu ya, bentuk selnya seperti ini. Itu kalau ini kan mungkin dia masuknya ada sel-sel yang lain ya, ada sel eritrosit, ada sel-sel yang lain, tapi yang termasuk retikulosit adalah ini. Jadi di dalamnya itu masih ada benang-benang atau filamen ya. Oke, kemudian untuk cara perhitungannya nih, dia dihitung dalam 10 lapang pandang, dijumpai per 2000 eritrosit kalau ini ya. Jadi jumlah selnya gimana? Jadi 100 sel ditemukan dalam 2000 lapang pandang dikalikan 76 sama dengan hasilnya 3,8 gitu ya rumusnya. Oke, nah kalau yang ini teman-teman, nah ini adalah rumus MCV, MCH, dan MCHC ya. Ini rumus secara utuhnya gitu ya. Nah, kemudian oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Dan sampai sini sudah cukup jelas teman-teman? Cukup jelas Ibu, tapi izin bertanya. Boleh. Untuk uperaknya apa saja ya Bu? Pemeriksaan apa saja? Untuk uperaknya hemoglobin, hematokrit, LED, hitung jumlah leukosit. Hitung jumlah leukosit itu wajib semuanya, dan yang satu lagi yang KB, HT, LED itu nanti dipilihkan gitu ya, sesuai dengan kocokan. Kemudian nanti di apa namanya
diberi waktu selama 1 jam, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab selama proses pemeriksaan di lab. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ibu yang bertanya, untuk pemeriksaan retikulosik itu untuk mengidentifikasi penyakit apa ya, Bu? Apakah sama saja dengan pemeriksaan eritrosit, itu eritrosit? Terima kasih.